Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kita, dan yang menuntun kita dalam kemenangannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang ajaib, Maha Kuasa dan yang berdaulat, terima kasih kami bersyukur untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami semua. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Tertulis demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kalau kita sudah tahu adanya orang yang mengalami hal tidak baik, jangan kita mencemplungkan diri ke pengalaman itu. Hindarkan diri kita dari pengalaman tersebut supaya kita tidak terjerumus ke dalam masalah. Jangan berpikiran untuk mau belajar dari pengalaman yang salah yang dialami oleh orang lain dengan cara mengalaminya sendiri. Cukup pengalaman orang lain itu dialami olehnya dan kita ambil pelajarannya supaya kita terhindar dari persoalan. Ada banyak orang yang sudah tahu bahwa berhutang menimbulkan masalah, tapi masih saja banyak yang mau berhutang. Padahal hidup dengan tekanan hutang tidaklah mengenakan. Kita akan jadi hamba hutang dan hamba uang. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 ini dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Cara paling efektif untuk bebas dari hutang adalah tidak berhutang. Dikatakan dalam ayat ini, jangan jadi hamba uang. Orang yang berhutang itu menjadi hamba uang. Setiap hari harus mengejar setoran untuk menyetorkan cicilan. Kehidupan yang seperti ini tidak baik bagi kesehatan mental, apalagi bila uang setoran cicilan itu tidak terkejar. Firman Tuhan mengajar kita agar kita hidup dalam berkat-berkat-Nya, bukan dalam hutang. Bahkan firman Tuhan menghendaki kita untuk kita yang meminjamkan, bukan kita yang meminjam. Kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, karena Tuhan memakai kita jadi alatnya. Dari ayat ini saudara kita belajar, yang pertama, jangan jadi hamba uang. Salah satu contoh praktis dari hamba uang adalah berhutang. Jadi dengan kata lain, jangan kita berhutang. Dalam Roma 13 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga." Jadi apapun tawaran yang ada, entah itu pay later, cicilan 0%, dan berbagai promosi lainnya, jangan kita tergoda untuk berhutang. Ada yang mengatakan berhutang membuat kita bersemangat untuk bekerja. Ini pendapat yang salah. Menghindari hutang adalah yang terbaik. Yang kedua, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Salah satu penyakit yang sering terjadi adalah kita tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Melihat ada barang baru, kita ingin beli padahal sudah punya. Keinginan mengalahkan kebutuhan. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, karena kondisi finansial kita akan menjadi hancur. Bersyukur kepada Tuhan dan cukupkan diri dengan berkat yang Dia berikan. Sabar dan setia. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan.
Tuhan berfirman dalam ayat ini, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Dia adalah pencipta yang juga memelihara kita ciptaannya. Dia adalah Bapa kita yang baik, maha baik, dan kita anak-anaknya. Sudah pasti Bapa yang maha baik itu akan senantiasa memelihara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mau hidup bebas hutang, janganlah berhutang. Selesaikan hutang yang ada tanpa berhutang lagi yang baru. Kalau pola kita gali lubang tutup lubang, selamanya tidak akan pernah bebas hutang. Mari miliki gaya hidup benar sesuai firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah dan menjadikan kita saluran berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk percaya kepadamu, berharap kepadamu dan mengandalkan Engkau selalu. Kami tidak mau menjadi hamba uang, tapi kami semua mau menghambakan diri kami kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah sumber segala-galanya bagi kami. Engkaulah yang layak dipuji disembah. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami salah langkah, salah dalam bersikap. Kami terlalu khawatir, ada banyak keinginan yang membuat kami mengambil keputusan mendahului Tuhan. Ajar kami untuk bersabar, menantikan pertolongan Tuhan, supaya kami senantiasa mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.